Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang lebih maju ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Dr. Handes Haji Maman Rukmana, yang terhormat Bapak atau Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta jajaran guru dan staf TU yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta teman-teman yang saya banggakan. Pergi ke pasar membeli makan, tak lupa juga membeli pakaian. Salam sapa Alia ucapkan. Apa kabar hadirin sekalian? Jelaskan sedikit tentang jujur. Kita tentunya tidak asing lagi dengan apa itu kata jujur. Tapi, apakah kita sudah memahami apa itu jujur? Dalam Islam, jujur adalah kunci dari meraih kebaikan. Mengapa bisa demikian? Karena sifat inilah yang akan mengantarkan kita pada kebaikan serta jalan menuju ke surga, yang berarti tidak bisa dicapai oleh pendusta. Kejujuran adalah tiang agama, sendi akhlak, dan hal utama rasa kesejahteraan. Kenapa demikian? Hadirin yang saya hormati, tanpa kejujuran, agama tidak akan lengkap, akhlak tidak akan sempurna, dan juga manusia tidak sempurna menjadi manusia seutuhnya. Sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk berbuat jujur. Jadi, sudah sepatutnya kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk berbuat jujur. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 42 yang isinya wala talbisul haqqo bil butuli wa taqtumul haqqo wa antal mun, yang artinya adalah, dan janganlah kamu ikut campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi, jujur itu ada bermacam-macam jenisnya. Yang pertama itu ada jujur dalam hati dan niat. Jadi, motivasi setiap gerak dan langkahnya seseorang dalam menaati perintah Allah semata-mata hanya ingin untuk mencapai ridhonya. Contohnya gimana tuh? Contohnya, seseorang niat sholat di sekolah karena untuk mencapai ridho Allah, bukan hanya untuk ketemu pacarnya. Dan yang kedua, jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi tanpa ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Contohnya, izinnya ke orang tua untuk kerja kelompok, kumpul organisasi, tapi pada kenyataannya buat berfoya-foya, untuk main dan segala macam. Dan yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan. Maksudnya apa sih, hadirin yang berbahagia? Maksud jujur dalam perbuatan itu adalah yaitu seimbang antara lahir dan batin. Untuk merealisasikan jujur tersebut, baik jujur dalam hati, jujur dalam niat, dan jujur dalam perbuatan, kita harus membutuhkan kesungguhan. Seperti dalam hadis, kulil haqqo wala kana murah. Artinya itu apa? Jadi artinya itu katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang saya hormati, perilaku jujur sangatlah penting diterapkan dalam kehidupan agar tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau yang dirugikan. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis, kejujuran mungkin akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat mahal di era yang modern ini. Karena apa? Karena saat ini kita sangat-sangat sulit menemukan orang yang jujur. Kejujuran juga telah Rasulullah contohkan sejak dulu. Sejak dulu Rasulullah telah mendapatkan gelar Al-Amin sejak kecil. Enggak. Berani jujur adalah perbuatan yang hebat. Kenapa? Karena jujur memiliki beberapa hikmah dan juga kelebihan. Bukan beberapa, bahkan banyak. Contohnya, yang pertama, memiliki perasaan enak dalam hati. Maksudnya tuh kalau kita jujur, kita tuh bakalan nyaman, aman. Terus yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Kalau kita jujur, kita gak bakalan terkena masalah-masalah. Dan yang ketiga, kejujuran mengantarkan ke surga. Karena kejujuran itu merupakan akhlak mahmudah
dan akan mengantarkan kita ke surga. Yang keempat, hidupnya berkah karena dicintai oleh Allah. Yang kelima, selamat dari azab dan bahaya. Untuk kekurangannya sendiri, jujur tidak memiliki kekurangan sama sekali. Karena apa? Jujur itu memang sifat yang harus kita punya dari kecil. Jadi memang tidak ada kurang sesuatu pun. Maka dari itu kita harus mengamalkan nilai-nilai jujur semaksimal mungkin. Karena pada zaman yang semakin tak karuan ini, jujur merupakan hal yang sangat mahal. Jadi marilah kita berbuat jujur dari diri sendiri. Demikian penjelasan singkat. Jadi kesimpulan dari ceramah saya kali ini adalah kita harus menerapkan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama itu, kita bisa menerapkan perilaku mulia di rumah, yaitu kita bisa meluruskan niat untuk berbakti kepada orang tua dan menyampaikan informasi yang sebenarnya. Maksudnya menyampaikan informasi yang sebenarnya adalah kita harus jujur kepada orang tua apapun masalah yang sedang kita hadapi dan harus terbuka. Yang kedua, di sekolah kita bisa meluruskan niat untuk menuntut ilmu dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dan menaati tata tertib sekolah. Maksudnya itu menaati tata tertib sekolah, kita harus jujur kepada guru. Jadi kita nggak boleh bohong hanya untuk bolos sekolah dengan izin sakit. Dan yang ketiga, di masyarakat kita bisa melakukan kejujuran dengan niat untuk membangun lingkungan yang baik, tenang, aman, nyaman, serta tidak bergosip. Karena apa? Karena gosip dapat menimbulkan Karena gosip dapat menimbulkan fitnah, yang berarti fitnah itu ada beberapa bagian atau cerita yang dilebih-lebihkan ataupun yang dikurang-kurangkan. Jadi itu semua tidak baik. Dan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang isinya, senantiasalah kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan membawa kepada surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur, akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seseorang yang selalu jujur. Dan jauhilah kedustaan, karena kedustaan itu membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa kepada neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta, hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Jadi Rasulullah SAW telah menganjurkan umatnya untuk selalu jujur, karena jujur merupakan awal dari akhlak mulia. Demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kerendahan hati saya ucapkan maaf yang sedalam-dalamnya, dan juga hanya kepada Allah lah saya menyembah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita harus menerapkan, ya kok ada kucing. Jadi kita harus menerapkan perilaku mulia. Mohon maaf guys.